Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, di momen Idul Fitri selalu tidak bisa kita lepaskan dengan peristiwa yang sering kita sebut sebagai silaturahmi, silaturahim. Walaupun kemudian dalam banyak pengertian seringkali bisa menjadi berbeda makna, tetapi inti dari silaturahim sebenarnya adalah bagaimana kita bisa merekatkan kembali ya, hubungan-hubungan kita, khususnya tentu adalah hubungan keluarga ya, fenomena mudik, fenomena berkumpulnya keluarga besar ya, merupakan satu peristiwa yang sangat khas Indonesia ya. Namun demikian dalam konteks Islam ya, ajaran tentang silaturahim ini ya, ternyata punya makna yang lebih dalam lagi ya. Saudara-saudaraku, silaturahim adalah salah satu ajaran yang diperintahkan oleh Allah. Dalam sebuah hadis bahkan Rasulullah menyebut bahwa orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang beriman kepada hari akhir ya. Tidak mudah ya, karena makna silaturahim sendiri ya sebenarnya memang menyambungkan kembali. Artinya menyambungkan kembali adalah sesuatu yang sebelumnya tidak sambung. Tentu itu tidak mudah ya, tidak mudah. Apalagi tidak sambungnya ini karena serangkaian peristiwa-peristiwa yang mungkin tidak mengenakkan ya, mengenakkan hati, mengenakkan pikiran, mungkin juga karena konflik dan sebagainya ya. Barangkali tentu menyambungkan kembali kalau hanya sekedar mungkin karena perbedaan jarak ya, seperti kita saudara-saudara yang kakak beradik yang rumahnya berjauhan kemudian disambung kembali di Idul Fitri, tentu enak-enak saja. Tetapi kalau perpisahan itu karena sesuatu hal yang mungkin membuat berpisahnya itu tentu menjadi tidak mudah ya. Nah, sebagaimana kita sampaikan ya, bahwa manfaat silaturahmi ini menurut syariah juga merupakan praktek utama karena dapat membantu menghubungkan berbagai hal yang telah terputus ya. Bahkan sering dikatakan lebih mudah kita mengampuni dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha memberi ampunan ya, daripada kita mengampuni dosa kepada antar kita sebagai sesama manusia. Kita bisa melihat ya, tidak hanya pada kalangan menengah bawah, bahkan juga kita saksikan dalam konteks perpolitikan di Indonesia ya. Begitu banyak tokoh-tokoh, tidak perlu saya sebutkan nanti menjadi fitnah, yang sudah perseteruan itu sudah lama, sudah sama-sama tua ya, bahkan sudah orang mengatakan sudah bau tanah pun sampai hari ini belum bisa ya istilahnya bersilaturahim dengan baik gitu ya. Nah, dalam suatu hadis disebutkan bahwa bukanlah bersilaturahmi orang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahmi adalah yang menyambung apa yang putus. Tadi yang kita sampaikan ya, jadi
menyambung silaturahmi itu adalah menyambung yang putus ya. Bukan karena balas membalas. Karena dia datang ke rumah saya, maka saya juga harus datang ke rumah dia. Karena keluarga itu memberi sesuatu pada kita, maka kita harus memberi kepada mereka. Bukan itu. Itu bukan silaturahim. Karena silaturahim adalah menyambung apa yang putus. Ini sesuai hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi memang manusia ini kan tidak pernah lepas dari kesalahan dan dosa ya. Seringkali ini dapat menyebabkan putusnya suatu hubungan. Untuk menyambung tali yang putus, umat Islam dihimbau untuk tetap bersilaturahmi. Jadi secara bahasa silaturahmi ini berasal dari kata silah yang berarti hubungan dan rahim yang berarti kerabat. Rahim sendiri juga berasal dari kata ar-rahmah yang berarti kasih sayang atau kekeluargaan ya. Baik. Nah, lantas apa sih sebenarnya manfaat silaturahmi menurut Islam? Kita membagi dua ya silaturahmi. Manfaat secara general, secara umum. Yang pertama ya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun silaturahmi dengan sesama juga merupakan salah satu cara kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya ketika kita ingin melanjutkan silaturahmi dan memperlakukan orang dengan baik, itu berarti kita telah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Hurairah yang mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hingga apabila dia selesai dari menciptakan mereka, rahim berdiri seraya berkata, ini adalah kedudukan orang yang berlindung kepadamu dari memutuskan. Dia berfirman, benar, apakah engkau ridho jika aku menyambung orang yang menyambung engkau dan memutuskan orang yang memutuskan engkau? Ia menjawab, iya. Dia berfirman, itulah untukmu. Menyambung silaturahmi dengan orang yang telah memutuskan tali silaturahmi merupakan akhlak terpuji yang sangat disukai oleh Allah. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiayamu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Sedangkan seseorang yang suka memutus silaturahmi maka dianggap sebagai perusak kehidupan. Ya, jadi inilah Islam sangat mengajarkan kedamaian, ya, persatuan, dan sangat membenci orang yang merusak silaturahmi. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam salah satu surat Al-Quran di dalam Quran surat Muhammad ya ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi atau kekeluargaan. Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran surat Muhammad ayat 22-23. Karena menyambung tali silaturahmi ini merupakan salah satu hal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan menjalin silaturahmi juga merupakan salah satu cara meningkatkan akhlak yang terpuji. Jadi itulah manfaat yang pertama dari silaturahmi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan dengan manfaat-manfaat yang lain. Masih ada 10 manfaat dari silaturahmi menurut Islam. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.